Oke, ini sekarang kita punya dua soal tentang relativitas Einstein ya. Jadi ini kalian harus paham tentang kerangka acuan namanya, atau si pengamat sama yang bergerak, karena dia beda beda persepsi gitu, beda point of view-nya tuh beda kan, beda POV. Jadi nanti kita lihat siapa ini yang menjadi peninjau atau siapa yang jadi pengamatnya. Sebuah partikel, ini nomor satu ya, sebuah partikel yang bergerak dengan kelajuan 0,3 C. C ini artinya kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya, itu nilainya. Jadi bilangannya ini kecepatan cahaya 0,3 C terhadap kerangka acuan laboratorium memancarkan sebuah elektron searah dengan kecepatan 0,3 C relatif terhadap partikel. Tentukan laju elektron tadi menurut kerangka acuan laboratorium. Jadi biar lebih mudah dipahami, jadi gini. Ini anggap ada acuan nih, acuan. Kemudian di sini ada apa itu namanya? Partikel. Partikel. Ini partikel bergerak dengan kecepatan V-nya 0,3 C. Nah, ternyata partikel ini dia memancarkan suatu elektron, sebuah elektron. Jadi ini V elektronnya sama dengan 0,3 C juga. Nah, ini terhadap partikel, ya kan? Yang ini terhadap acuan. Nah, beda point of view ya, beda sudut pandang ini, beda sudut pandang. Ini 0,3 C menurut si partikel, ini 0,3 C menurut si acuan partikelnya, elektronnya. Yang jadi pertanyaannya ini elektronnya ini berapa kalau menurut si acuan nih. Nah, caranya ini dia tinggal jumlahkan aja. Maka nanti V elektron menurut acuan itu sama dengan 0,3 C ditambah 0,3 C. Jadi ini V partikel ditambah dengan V elektronnya. Jadi nanti ini sama dengan 0,6 C. Nah, jadi kecepatan elektron, jadi kecepatan elektron menurut acuan. Nah, ini kan point of view-nya beda. Menurut acuan sebesar 0,6 C. Jadi seperti itu ya. Jadi harus tahu siapa yang diamati dan siapa yang mengamati. Nomor 2. Sebuah cahaya A berada di bumi dan mengirimkan isyarat-isyarat setiap 12 menit. Pengamat B berada dalam pesawat antariksa yang meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,6 C terhadap bumi. Oke. Berapa selang waktu pengamat B akan menerima isyarat-isyarat cahaya dari A? Ini relativitas waktu. Jadi dalam konsep teori relativitas waktu menurut orang bergerak atau waktu si orang yang bergerak itu lebih pendek ketimbang waktu orang yang diam. Secara sederhana seperti itu. Jadi di sini kasusnya dia nanya T yang bergerak. T yang bergerak saya simbolkan sebagai TP. Ya, berapa? Yang diam, T diamnya, yang tinggal di bumi itu 12 menit. Nah, cara menghitungnya itu dia TP sama dengan T0 dikalikan dengan tetapan Laplace. Tetapan Laplace ini kalian harus hitung. Sama dengan akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. V kuadrat per C kuadrat, betul. Nah, di sini kan di soalnya kan udah ada nih V-nya 0,6 C. V-nya 0,6 C. Berarti kan nanti tetapan Laplace-nya akar dari 1 dikurangi 0,6 C tutup kurung kuadrat dibagi C kuadrat ya.
Berarti kan tetapan Laplace-nya sama dengan akar 1 dikurangi 0,36 C kuadrat dibagi C kuadrat. C kuadratnya coret. Berarti kan tetapan Laplace-nya nanti sama dengan akar 1 dikurangi 0,36. Berarti tetapan Laplace-nya sama dengan akar dari 0,64. Akar dari 0,64 itu 0,8. Nah, ini tinggal kalian masukkan ke sini. TP-nya sama dengan TO kalikan tetapan Laplace 12 menit dikalikan dengan 0,8 ya. Nih. 12 menit. 12 menit itu TO-nya. TO-nya sama dengan 12 menit. Berarti ini nanti TP-nya sama dengan 9,6 menit. Nah. Jadi waktu pengamat B. Jadi selang waktu pengamat B, ya kan, menerima isyarat dari A adalah 9,6 menit. Jadi memang terasa lebih cepat gitu. Oke, jadi seperti itu konsep berpikirnya ya. Kalau ada kekeliruan silakan diperbaiki dan ditanyakan. Soalnya ini juga bikin ribet siapa yang mengamati, siapa yang pengamat, siapa yang bergeraknya. Oke. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya lagi. Dadah.